Hari ini kita akan belajar cara menggambar Among Us dengan menggunakan pensil. Halo umat menggambar dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Artupida. Jika kalian pemula dalam menggambar, kalian pengen belajar gambar yang benar, kalian pengen tahu banyak hal seputar menggambar, kalian bisa mulai dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol belnya. Pencet tombol like dan share ke teman-teman kalian jika kalian merasa video ini berguna untuk kalian. Jangan lupa budayakan komentar, budayakan diskusi di kolom komentar. Mari jadikan channel Umat Gambar ini menjadi komunitas yang positif. Pertama dalam membuat karya ini adalah dengan cara membuat thumbnail dulu ya. Kita buat thumbnail kecil-kecil untuk menentukan komposisi. Kalau kalian mau mengikuti tutorial ini silahkan ya, kita ngebar bareng, kalian ikutin saja langkah demi langkah. Kalau ketinggalan ya kalian pause dulu, ikutin aja nggak apa-apa. Semoga video ini bisa berguna ya untuk kalian ya. Saya lanjutkan dengan membuat sketch dari thumbnail komposisi yang sudah dibuat dan saya pilih yang kira-kira menarik untuk diselesaikan. Saya membuat sketch ini di lembar yang lebih kecil dari hasil akhirnya nanti. Sedangkan untuk hasil akhirnya, gambar ini akan saya buat rencananya di kertas yang kurang lebih ukurannya A3. Dan sketch yang sedang saya buat ini kira-kira ukurannya hanya sebesar setengah A4. Tujuan saya membuat sketch kecil di ukuran setengah A4 ini adalah untuk mencari detail, mencari hal-hal lain, agar ketika nanti saya mulai melanjutkan di kertas ukuran yang lebih besar, di kertas ukuran A3, saya tidak perlu membuat banyak kesalahan ketika membuatnya. Jadi ini untuk mencegah kertas menjadi rusak karena terlalu sering digosok dengan penghapus. Jadi pada dasarnya untuk membuat satu gambar, saya biasanya akan membuat minimum 2 sketch kasar sebelum benar-benar membuatnya di ukuran aslinya. Berikutnya, saya pindahkan sketch tadi ke kertas yang lebih besar sesuai rencana di awal. Untuk sketch ini, saya menggunakan pensil jenis 2B agar tidak terlalu gelap dan mudah untuk dihapus. Saya mulai dari garis pinggir dari gambar dan pelan-pelan berlanjut mengisi bagian tengah. Ini agar karakter yang saya buat bisa mendapatkan komposisi yang pas di kertas, sehingga ketika dipajang akan terasa enak dilihat. Saya mulai menggunakan pensil 4B dengan memberikan garis bentuk ke karakter Among Us yang saya buat ini. Ini tujuannya agar memudahkan ketika mengakhir nanti, supaya tidak perlu banyak menghapus ya. Karena tadi saya udah bilang menghapus itu lumayan membuat kertas menjadi rusak. Terutama ini karena giginya kan lumayan rumit, jadi benar-benar saya perhatikan di awal. Jika kalian mau menggambar seperti yang saya buat, kalian tidak harus mengikuti sama persis dengan alat-alat yang saya gunakan. Kalian bisa menggunakan merek lain, bahkan menggunakan alat lain tanpa harus mengikuti sama persis dengan yang saya gunakan ya. Pertama, saya menggunakan pensil 2B seperti ini. Pensil ini bisa kalian beli di mana saja. Di warung depan gang juga pasti ada sih seharusnya. Alat kedua adalah pensil 4B. Untuk merek, silahkan pakai merek apapun ya. Saya sering sekali menggunakan pensil 4B untuk membuat arsiran karena saya menyukai karakternya yang keras tapi masih bisa mendapatkan warna gelap tanpa harus menekan terlalu keras. Berbeda dengan misalnya pensil 8B yang terlalu empuk. Jadi ketika ditekan kadang-kadang kita belum memberikan tekanan terlalu keras sudah terlanjur patah dulu ujungnya. Alat berikutnya adalah penghapus.
Ini adalah penghapus biasa yang bisa kalian beli di mana aja. Penghapus ini sudah saya pakai lama sekali dan nggak habis-habis entah mengapa. Tapi kalau kalian lihat, ujung penghapus ini rusak. Nah, ini bukan karena saya pakai terus-menerus atau bagaimana, tapi karena waktu itu penghapus ini pernah lupa saya taruh di lantai dan dibuat mainan sama Miku. Jadi ya begini akhirnya bentuknya. Ada satu penghapus yang kalian sering banget tanya di video-video saya sebelumnya ya. Penghapus ini sering salah dipahami sebagai pen. Jadi ini penghapus adalah penghapus merek Tombow, Tombow Mono Zero. Untuk penghapus seperti ini sayangnya baru merek ini yang saya boleh bilang cukup bagus dan enak dipakai untuk memberikan detail-detail kecil di gambar pensil kita. Selanjutnya untuk rautan, saya amat sangat suka dengan cara manual. Dengan pakai cutter atau pisau dapur. Saya paling malas dan tidak suka sekali dengan menggunakan rautan yang otomatis yang cuma diputer-puter itu terus langsung runcing, karena rasanya buat menggambar itu kayak nggak enak dipegang ketika sudah runcing. Terus menurut saya bagian ujungnya jadi terlalu pendek dan mau nggak mau jadi terlalu sering meraut. Saya lebih sering menggunakan cutter, lalu saya buat ujung pensilnya menjadi seperti ini. Dan ketika butuh lebih runcing lagi, saya gunakan amplas kayu untuk meraut ujungnya. Ukuran amplasnya lupa ya saya, karena waktu itu saya minta ke tukang pas renovasi rumah. Dan cuma sisa ini, jadi ini udah lama banget saya nggak pernah ganti. Awet banget kok, kalau kalian misalnya pakai amplas merek apapun, ukuran apapun juga harusnya nggak masalah ya. Selanjutnya di sini kalian bisa lihat alat gosok ujung pensil ini saya buat dengan menggunakan tempat bekas kartu nama. Jadi saya meraut pensil dan menajamkan pensil ini, sampahnya saya buang di sini nih. Sampah-sampah dari kayu-kayunya sama ujung-ujung grafit pensilnya saya kumpulkan, terus nanti kalau sudah selesai gambar saya buang. Ini biar nggak berantakan. Terus berikutnya, untuk buku gambarnya, untuk buku gambar yang saya gunakan, kebetulan waktu itu saya dibeliin sama istri saya sketchbook ini. Ini mereknya Lira kalau nggak salah. Saya lumayan suka pakai sketchbook ini karena bisa diisi ulang. Kertasnya juga pada dasarnya lumayan asik untuk menggambar dengan menggunakan pensil. Tapi ya yang jelas saya sangat suka dengan kemampuan isi ulangnya sih sketchbook ini. Apakah recommended? Lumayan recommended. Untuk mengerjakan karya seperti ini memang tidaklah sebentar ya. Jadi buat kalian yang pengen bikin karya seperti ini, coba lebih dilatih kesabarannya. Karena untuk membuat sebuah karya yang bagus, otomatis harus dengan waktu yang lama. Jadi karya yang bagus itu nggak bisa dibuat dengan waktu yang secepat itu, secepat yang kalian pikirkan. Di sini yang terlihat cepat ya karena videonya saya cepatkan. Tapi jika tadi kalian lihat dari awal ada beberapa video yang tidak saya cepatkan, sebenarnya kecepatannya ya nggak cepet-cepet amat sih.
Lalu mengapa ada orang yang bisa menggambar sebuah karya itu cepat sekali, dan ada juga yang membuat satu karya dengan kualitas yang sama itu lama sekali? Jawabannya ya karena jam terbang. Semakin sering kalian menggambar, itu kayak semakin sering kalian itu menebalkan pengalaman kalian. Sama kayak kalian misalnya main ke tempat teman kalian di luar kota. Awalnya mungkin kalian akan lama menemukan alamatnya ya. Mungkin kalian sempat nyasar dulu, mungkin kalian sempat salah angkot, kalian sempat banyak kempes, dan lain sebagainya. Tapi lama-kelamaan, seiring berjalannya waktu, jika kalian sering main ke tempat teman kalian, lama-lama waktunya akan cepat juga. Kalian akan lebih cepat sampai ke tempat teman kalian. Bahkan, kalian bisa menemukan jalan-jalan tikus yang bisa cepat nyampe di tempatnya dia. Yang perlu diperhatikan juga adalah di sini ketika kalian menggambar, coba perhatikan tekanan pensilnya. Jadi untuk pemula biasanya lumayan kebingungan di sini ya. Kebingungannya dan menjadi gambarnya kurang bagus adalah pemula rata-rata membuat garisnya itu atau membuat arsirannya itu dengan tekanan pensil yang sama. Antara satu dengan yang lainnya itu tekanannya semuanya sama. Saran saya coba deh, nanti setelah kalian menonton video ini, coba kalian menggambar sebuah objek. Kalian boleh mencontoh gambar seperti yang saya buat. Terus kalian juga boleh menggambar yang lain. Tapi coba kalian menggambarnya dengan tekanan pensil yang berbeda-beda. Misalnya untuk bagian yang tertentu kalian bikin garisnya itu kalian tekan. Terus bagian yang tertentu lagi kalian garisnya nggak terlalu ditekan. Itu hasilnya akan sedikit lumayan berbeda. Dinamika garis atau tebal tipisnya garis, gelap terangnya gambar yang kita buat, itu sebenarnya membuat gambar kita jadi menarik. Seperti biasa, pastikan di karya yang kita buat selalu berikan tanda tangan artistik yang sudah kita rancang sebelumnya, yang selalu kita berikan di semua karya kita. Selamat berkarya, selamat menggambar, dan salam umat menggambar.